keuntungan berapa itu Mas? Rata-ratanya? Itu rata-rata minimal dari harga taruhlah 1.200.000. Itu kalau nanti di akhir Idul Adha, itu kalau emang kambing itu posturnya mendukung, minimnya itu di 23 sampai 25-an. 25 ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan berikan informasi tentang usaha peternakan kambing, sistem pembesaran yang ada di kandang Palupi Farm. Di kandang Palupi Farm ini, guys, sistemnya adalah pejantanan ya guys. Jadi dibesarkan, pembesaran, cari bakalan, dibesarkan dan dibongkar di menjelang Idul Adha ya guys. Dipelihara 6, 7, 8 bulan ya guys. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Aris bagaimana sistemnya. Kalian bisa ikuti video ini. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen. Oke guys, kita lanjut ke dalam. Kita ke dalam dulu guys, kita cek dulu kambingnya. Oh ya guys, nanti kalian bisa ikuti sistem pembelian bibit, cara pemilihan bibit, harga bibit. Jadi kalian jangan berpatokan cari bibit yang murah, jangan ya. Beli mahal pun bisa, karena untuk kita bongkar, estimasi kita adalah di bulan Idul Adha. Jadi semakin besar pun tidak apa-apa, semakin bagus untuk layak kurbanan. Nah ini kebetulan Mas Harisnya dari tadi masih bersih-bersih, belum selesai. Nanti kalau udah selesai kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sementara kita review dulu kandangnya. Kambing-kambing, posisi kambing seperti ini guys. Karena Mas Haris masih sibuk, kita cek dulu kambingnya. Keadaan seperti ini guys. Ini di bulan September atau bulan kemarin guys. Ini yang kita lakukan penyemprotan itu guys. Tapi 1 bulan di kandang, kalian lihat. Ini kalau bicara hasil, wah kalian sudah kaget ini guys. Kalau bicara hasil guys. Ini kalau dibongkar hari ini pun udah hasilnya udah tinggi nih guys. Tapi target Mas Aris ini seperti biasa, targetnya adalah Idul Adha guys ya. Nah itu Mas Aris tuh. Nah ini kondisi kambing kita ya. Jadi kalau bicara hasil, ini udah hasil guys. Pelihara 1-2 bulan pun sudah hasil. Udah beres Mas, bersih-bersihnya Mas. Alhamdulillah udah. Nah, kita ngobrol-ngobrol bisa Mas ya. Ya. Nah, kita ngobrol sebentar. Ini ada requestan dari teman-teman tentang pemilihan bibit. Jadi sistem sampai ini pembesaran atau penggemukan? Ini pembesaran aja. Pembesaran aja ya. Masalahnya kalau dari pengalaman yang dulu, kalau kita cari model yang harga di bawah 1 juta, tingkat risikonya tinggi Mas. Gitu ya. Iya. Terus sekarang kita cari model di atas 1 juta. Itu bisa dikatakan udah nggak semakin sulit. Masalahnya sekarang antusias orang penggemukan sangat banyak kawan-kawan ya. Jadi kita oper main di atas 1 juta ya. Itu untuk antisipasi tingkat kematian sama penyakit Mas. Penyakit ya. Ya. Jadi kalau ini kan, kalau pemula mau cara mau cari bekalan Ya. Kalau mahal sudah di atas 1 juta,
Itu penjualan untuk Idul Adha, untuk presentasi keuntungan berapa itu Mas? Rata-ratanya? Itu rata-rata minimal Dimulai dari harga berapa? kalau dari harga taruhlah 1.200.000. Itu kalau nanti di akhir Idul Adha, itu kalau memang kambing itu posturnya mendukung, minimnya itu di 23 sampai 25-an. 25 ya. Ya sebenarnya gini, waktu yang tahun-tahun yang udah saya lalui, kita main di kambing kecil, sekarang kambing kita alhamdulillah semakin banyak, tingkat perawatannya harus ekstra. Emang enak main di kambing yang udah gede. Malahan? Iya. Jadi resiko kerugiannya sedikit ya? Iya. Ya karena sekarang satu, emang antusias kawan-kawan untuk nyari pupukan emang sangat luar biasa. Terus sekarang bahan-bahannya juga sangat sulit dicari di peternak-peternak atau di bos-bos. Begitu. Jadi kalau untuk harga itu nggak harus Mas ya, nggak harus yang murah aja supaya hasilnya banyak, nggak harus begitu ya? Jangan untuk patokan harga murah Mas. Yang jelas kita lihat postur kambing, kalau emang itu masuk, pasti nanti di titik akhirnya juga nanti harganya juga akan bagus. Oh gitu. Ini dikasih makan Mas ya, kasih minum. Jadi aman Mas ya kalau dikasih minum waktu makan, aman ya? Aman. Ya kita ibarat kita makan lah, kalau makan kita sambil minum ya. Iya. Enak. Nah kembali ke masalah harga. Ya. Nah, kalau kita di harga 12 lah katakan, main di 12 Ya. Karena kan sulit ini cari bibit. Nah kita main di 12. Itu kita kan bongkarnya di Idul Adha. Ya. Artinya 7 atau 6 bulan 8 bulan lah ya. Ya itu tujuan kita nyediain untuk Idul Adha. Tapi namanya kita sistem bisa dikatakan perusahaan kecil. Ya kalau ada kawan, saudara atau rekan ingin mencari kikoh untuk hakikoh, kan kita udah siap terutama di kambing gede. Iya. Nggak harus target sekian bulan harus kita panen. Target kita di Idul Adha. Tapi untuk sekarang ini ya monggo-monggo, kalau ada yang mau cari hakikoh 2, 3 sampai 4 biji, insya Allah kan kita bisa putar, kita bisa cari barang yang lain, yang baru Mas ya. Masalahnya kalau kita beli di kambing harga 1 juta, taruhlah 1 juta, 1.100.000, 1.200.000, tidak untuk kemungkinan Mas. Namanya risiko tetap ada. Ada ya. Ya, kalau kita main di bawah 1 juta, Iya. itu tingkat risikonya tetap ada juga. Sekarang gini logikanya. Kalau kita main di harga 1 juta, taruhlah waktu pas tahun-tahun kemarin, di awal ini ya, di awal-awal itu antusias kawan-kawan untuk masukin ke box masih jarang rata-rata. Tapi untuk tahun ini bos juga udah kewalahan nyariin barang untuk masukin ke peternak, kandang kawan-kawan, peternak. Iya. Nah tapi kalau kita main di 1 juta, seumpamanya kita jangan sampai lah kita berharap kita usaha ada risiko, tapi kan tidak mungkin, tidak untuk kemungkinan. Iya. Seandainya kita main di bawah 1 juta, kalau ada kematian taruhlah masuk angin atau bisa dikatakan apa ya, kalau kita potong kita sendiri mau makan males, apalagi mau cari kawan untuk makan. Tapi kalau yang di harga 1 juta di atas, 1.200.000, itu kalau ada kematian kita enak. Iya. Ya taruhlah, maafnya ngomong, ganti rugi ngaritnya 500 atau 700, kita masih dapat bisa dapat. Nah, beda dengan kambing yang modalnya murah, ya pasti dengan postur yang kecil. Gitu. Yang pertama kita tanggulangi sekarang ini di musim-musim bulan-bulan seperti ini, yang kita tanggulangi cuaca bolak-balik. Oh gitu. Itu aja. Iya. Kadang kita pulang dari ladang nyari rumput, kambingnya udah batuk, pilek. Itu. Tapi kalau kambing gede seperti ini, ya dia udah tinggal kita nyesuaiin aja. Begitu Mas.
Jadi Mas, untuk inti di sistem peternakan pembesaran ini apa Mas? Intinya dipakan, Mas. Dipakan ya. Kalau kita full pakannya, ekstra makannya, ya insya Allah itu aja. Iya besar ya. Dipakan, nggak usah pakai yang ini itu nggak usah. Yang penting kuncinya pakan. Pakan ya. Pakan. Karena pembesaran ini membutuhkan jangka panjang ya. Dan nggak menggunakan sentrat di sini ya. Bahan-bahan tambahan nggak ya? Nggak, atau onggo atau ampas tahu. Jadi guys, informasi buat kalian tentang peternakan di kandang Palupi Farm ini full hijauan. Jadi di sini tidak ditambah onggo atau ampas tahu atau sentrat. Jadi Mas Aris tadi mengatakan inti dari peternakan pembesaran itu adalah pakan, dan itu sebagai kunci karena sistem pembesaran ini membutuhkan jangka waktu lama. Jadi seperti itu ya guys ya. Oh ya guys, kembali ke harga, kita tanya-tanya dengan Mas Aris. Mas, kalau untuk ini Mas, untuk harga pembesaran ini bisa dimulai dari harga berapa Mas kira-kira Mas? Untuk penjualan apa untuk kita modal? Kita modal kita. Kita modal yang paling enak standar seperti ini di 12. Di 12 ya. Kambing sudah mapan ya. Kambing sudah mapan dan apa? Untuk merawatnya sangat mudah ya. Kalau estimasi penjualan di Idul Adha rata-rata dengan harga 12 itu sampai berapa Mas? Ya insya Allah kalau kita sampai di Idul Adha kurang lebihnya bermain berkisar di 24, 25 bahkan bisa lebih Mas. Nah kalau untuk sistem penjualan Mas, ini Idul Adha itu diborong atau bagaimana Mas? Sistemnya atau sistemnya kita mainnya diborong root semua ya? Iya. Nah, jadi begitu bongkar langsung diangkat sama bos semua. Ya masalahnya kalau kita sistem nggak borongan, masuknya juga kita borongan, keluarnya juga harus borongan. Masalahnya gini Mas, minimal kalau kita mau masukin barang itu minimal kawan harus masuk bawa 10 minnya ya. Jangan ecer lah ya. Jadi saat nanti penjualan kita mudah kalkulasinya. Kalkulasinya gitu. Masalahnya gini, dari kambing 10 taruhlah kalau kita mainnya root, taruhlah main kita di harga 12. Iya. Itu satu kambing atau 5 kambing itu udah ada yang harga 13,5 hampir 14 loh Mas. Iya. Jadi anu Mas ya, apa dengan sistem root ini menguntungkan peternak Mas ya? Iya. Oke Mas, mungkin bincang-bincang kita sampai sini dulu. Besok bisa kita sambung lagi dengan konten yang berbeda, dengan berbagi ilmu yang berbeda. Oke. Semoga peternakan ini semakin berkembang. Amin. Dan juga semoga juga cara seperti ini saya berharap kawan-kawan bisa untuk mengikuti ya, untuk kita saling cari bakat ilmu masing-masing. Yang jelas gini Mas, intinya bagaimana kita ciptakan suatu usaha walaupun sekecil ini, kalau bisa kita jadi bos di usaha ini. Oh gitu. Itu motivasinya. Motivasinya di situ. Oh ya Mas, ini kira-kira ini apa ini hasilnya dari kemarin yang dibongkar kemarin tuh? Alhamdulillah. Kita lihat dulu guys, mana guys. Wah ini guys, kemarin dibongkar. Nah belum sempat kita review guys ya. Alhamdulillah lah. Sekarang jalannya mainnya agak jauh guys. Gak cuma cari rumput ya guys, tuh Palupi Farm ya, ingat Palupi Farm 87 tuh guys. Mas Aris. Oh, informasi buat kalian guys, ini pakan Mas Aris melimpah. Jadi jangan tanya kambing segitu banyak Mas Aris itu apa bisa ngasih makan. Tersisa ini guys, tersisa. Jadi untuk di kandang Palupi Farm ini guys, itu nggak terlalu banyak tik ya guys. Nah ini armada Mas Aris yang di video pertama itu, di video usaha peternakan kambing, ini loh armadanya dari dulu tetap ini aja, nggak berubah guys untuk armada. Nah, gitu guys. Jadi kalian bisa contoh, semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian.
dan semoga ini bisa menjadikan lahan atau ladang penghasilan buat kalian, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Oh ya guys, informasi buat kalian, di kandang Mas Aris ini total kambingnya 54 ya guys. Jadi ini pun masih hanya samben ya guys. Nah, jadi itu dulu informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.